Haleluya. Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita tiba di penghujung di minggu penghujung di bulan Januari 2025 dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Februari dan waktu itu tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Setuju ya? Nah, tema besar dari gereja kita Bapak Ibu ada yang tahu? Tema besar dari gereja kita adalah Great Harvest. Dalam minggu pertama di bulan Januari kita belajar mengenal musim ya, mengenal musim kehidupan. Ada saatnya menabur, ada saatnya menuai ya kan. Dalam kita mempelajari mengenal musim kehidupan, dan minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menerima kunci part 1, dan sekarang kita menerima kunci bagian kedua. Saudaraku di dalam Tuhan, waktu mendengar kata kunci, pertama-tama yang saudara ingat itu apa? Kunci. Boleh lihat kemari? Semuanya pada menunduk. Menerima kunci ya kan? Menerima kunci bagian kedua. Menerima kunci berarti kalau dengar kata kunci itu berarti ada kunci rumah ya kan? Ada kunci mobil ya kan? Artinya kalau mau mengambil sesuatu berarti pakai kunci. Misalnya Bapak Ibu nih keluar dari rumah ketinggalan HP, pasti kembali, benar nggak? Ngaku nggak ngaku? Iya kan? Ya kan, kalau ketinggalan dompet mungkin masih bisa lah mungkin kali ya. Tapi kalau misalnya ada ketinggalan berarti kan harus buka kunci. Gak mungkin Bapak Ibu terobos itu tembok terus masuk, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi butuh kunci gitu ya, kunci rumah atau misalnya mau menjalankan sesuatu pakai kunci mobil. Masuk demikian juga misalnya pergi penginapan juga perlu namanya kunci, walaupun itu mungkin bentuknya akses. Bahkan saudara mau ngambil uang saudara pun juga perlu kunci, benar nggak? ATM ya kan, PIN password mana bisa ya istilahnya, keluar nggak kita di depan ATM, pasti ada akses, ada passwordnya, ada PIN-nya. Jadi segala sesuatunya itu kita perlu yang namanya kita katakan kunci. Amin. Tema tadi gereja besar kita ini Great Harvest, yaitu penuaian. Pertama adalah penuaian karakter jiwa, penuaian karakter di mana lewat pertobatan kehidupan kita, pasangan kita yang belum bertobat, pasangan kita yang belum sungguh-sungguh, ikut sungguh-sungguh, ada karakter, ada perubahan yang kita lihat. Demikian juga untuk anak-anak kita. Harapan kita seperti itu kan? Harapan Bapak Ibu juga seperti itu kan? Nah, kita aminkan di tahun 2025 ini kita terima Great Harvest itu pertama-tama yaitu penuaian karakter ya. Kita dulu yang diubahkan, maka pasangan kita, anak kita, orang-orang yang kita kasih pun mengalami perubahan karakter. Amin. Dan kemudian ada namanya penuaian berkat-berkat, kita imani, kita aminkan tahun 2025 ini menjadi pelipat kali gandaan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan ketiga itu adalah penuaian jiwa-jiwa. Jadi saudara-saudara yang saat ini yang selama ini telah berdoa, mungkin bagi keluarga besar, aminkan tahun 2025 ini ada keselamatan yang Tuhan nyatakan. Amin. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Aminkan Bapak Ibu, saya pun juga mengaminkannya. Oke, menerima kunci. Katakan bersama-sama sambil memandang ke depan, kita katakan menerima kunci. Sambil kita bayangkan saat ini saudara dan saya terima kunci. Amin. Terima kunci apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan terlepas di surga. Nah, melanjut daripada part 2 dikatakan ilmu mengelola dan kekuatannya. Ilmu mengelola dan kekuatannya. Berarti kalau kita baca ilmu berarti sama-sama saya dan saudara saat ini kita belajar firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama terima Great Harvest itu. Amin. Ilmu mengelola dan kekuatannya. Nah, ada 3 hal ilmu mengelola dan kekuatannya. Saya percaya sebuah perusahaan besar bisa menjadi besar karena punya manajemen yang bagus. Punya manajemen yang teratur, punya manajemen yang berkualitas, ya kan? Dan saya percaya, saya berdoa juga kita semua pastinya, dan saya percaya juga saudara juga mau menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita katakan sama-sama,
tahun 2025 ini saya menjadi pribadi yang berkualitas. Amin. Ilmu mengelola dan kekuatannya yang pertama dikatakan di sini kita belajar bersama-sama. Dikatakan, apa itu efektif? Efektif artinya adalah di mana sumber daya, kita baca bersama-sama yuk, sumber daya harus dikerjakan dan digunakan sesuai dengan tujuan pemilik, sang pemilik. Artinya adalah sumber daya harus selaras dengan tujuan pemilik. Sebelumnya kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam minggu yang sebelumnya, dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara dan saya sesungguhnya bukanlah pemilik dari segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang saudara saat ini dan saya lagi, artinya saudara dan saya punya dan saudara dan saya miliki. Amin, ngerti ya sampai sini ya. Artinya Tuhanlah yang sang pemilik dan kita dikasih Tuhan kepercayaan, kita dikasih Tuhan kuasa, kita dikasih otoritas Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman, memelihara kehidupan ini. Sebagaimana dalam penciptaan Tuhan dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sang pemilik yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Jadi kalau saudara punya sesuatu, pekerjaan, keuangan, keluarga, Tuhan mau saudara dan saya mengusahakan dan memeliharanya. Katakan amin. Mengusahakan dan memeliharanya. Mengusahakan berarti ada usaha, bukan hanya diam. Benar ya? Ada kerja di dalamnya, ada usaha. Enggak hanya tinggal diam, makanya dikatakan belajarlah seperti semut dan orang yang tidak bekerja tidak makan. Dalam bahasa artinya seperti itu juga. Berarti mengusahakan ada usaha, memelihara berarti ada kelanjutan, bukan hanya sekali saja kita kerjakan, tapi terus ada perjalanan di dalam mencapai apa yang Tuhan mau. Amin. Kan dikatakan mengusahakan dan memelihara. Jadi sumber daya harus dikerjakan dan digunakan sesuai dengan tujuan sang pemilik. Jadi apa yang saudara punya, pekerjaankah, usahakah, bisniskah, relasikah, kerabatkah, segala sesuatunya itu harus selaras dengan tujuan sang pemilik. Amin. Nah, dari sini kita Bapak Ibu kira-kira dapat merenungkankah sama-sama, baik saudara dan saya, kita sama-sama merenungkan apa ya yang saat ini Tuhan sedang percayakan lebih dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Nggak usah dijawab secara bersuara, tapi coba kita ambil waktu 30 detik. Tuhan, kira-kira nih apa ya yang Tuhan percayakan lebih buat saya? Amin. Pasti ada dong. Kira-kira yang dapat akan hal ini boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan saudaraku? Kira-kira apa? Artinya gini, saudara menyadari ada sesuatu yang lebih yang Tuhan berikan bagi hidup saudara. Jangan berkata, aku gak punya nilai lebih. Saudara dan saya masing-masing orang punya nilai lebih. Jadi kalau Tuhan memberikan nilai lebih, nah nilai lebih itu harus selaras dengan tujuan sang pemilik. Amin. Kita buka yuk firman Tuhan, kita baca dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 12. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri kembali dan kita membaca firman Tuhan berganti-gantian ya saudaraku. Yohanes 6 ayat 1 sampai 12. Kaum pria yang ayat pertama dan kaum wanita ayat kedua dan terakhir kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat.
ketika Yesus kita akan memberikan supaya mereka mendapat. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, yang mempunyai 5 roti jelait dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10 kita baca bersama-sama. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan dan kita terima firman Tuhan dan kita menangkap remanya, saya berdoa, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu mengelola dan kekuatannya dikatakan efektif. Berarti sumber daya, segala sesuatu yang Tuhan titipkan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus selaras dengan tujuan pemilik. Amin. Harus selaras dengan tujuan sang pemilik. Kita bukan pemilik dari segala sesuatu yang kita miliki saat ini, saudaraku. Tapi kita adalah yang dipercaya Tuhan untuk mengusahakannya dan memeliharanya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pada waktu itu dikatakan Yesus sedang berkhotbah dan mereka pada mungkin lapar lah ya pastinya. Dan tentunya apa yang ada ini, 5 roti tambah 2 ikan ini, dan dibawa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikannya dapat memberi makan 5.000 orang dan dikatakan sisa 12 bakul. Dalam arti sumber daya nih 5 roti tambah 2 ikan dibawa kepada Tuhan, itu dilakukan selaras dengan apa yang menjadi tujuan daripada pemilik, agar daripada itu orang-orang menerima berkat Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Amin saudaraku. Nah, kita buka slide berikutnya, dikatakan apa? Tadi pertama-tama apa? Efektif ya saudaraku. Ilmu mengelola dan kekuatannya. Kita berdoa tahun 2025 ini menjadi great harvest buat kita. Dan cara pertama adalah kita harus efektif. Sama-sama kita katakan, saya harus efektif. Amin. Saya harus efektif, yaitu selaras dengan tujuan sang pemilik. Yang kedua adalah efisien. Katakan efisien. Apa itu efisien saudaraku? Yaitu menggunakan bahan seminimal mungkin dengan hasil terbaik sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Amin. Menggunakan bahan seminimal mungkin dengan hasil terbaik sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Saya nggak punya apa-apa ini Pastor Roli, mungkin seperti itu ada yang berkata di luar sana gitu kan ya. Nah tetapi kalau kita membawa itu seberapapun itu akan mencapai hasil yang terbaik. 5 roti bukan toko roti ya saudara, bukan 5 toko roti. Katakan samping kanan kiri, bukan 5 toko roti, katakan. Tapi 5 roti yang dibawa oleh anak kecil. 2 ekor ikan bukan 2 keranjang ikan atau 2 pasar ikan. Tapi 2 ekor ikan yang dibawa oleh anak kecil. Artinya orang tuanya mungkin menitipkannya. Kalau anak-anak yang bawa kira-kira banyak gak saudaraku? Dikit ya. Ada nggak sih istilahnya ibu-ibu di sini ngasih makan anaknya sampai bawa tas koper, ini ya ikan bawa semuanya? Enggak kan? Pasti hanya sedikit, 1 kotak makanan gitu, 1 kotak dan di dalamnya sudah nasi, sudah sayur, sudah ikan.
Ya kan? Nah, 5 roti tambah 2 ikan ini dibawa kepada Tuhan mencapai tujuan yang terbaik dengan hasil yang maksimal. Maka kita berdoa di tahun 2025 ini, yang kecil ini, pemberian saudara, saudara memberikan persembahan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan walaupun gak banyak. Di dalam Tuhan dan Tuhan memberkatinya mencapai hasil yang terbaik. Katakan amin. Amin, ya kan? Saudara memberikan persembahan persepuluhan jauh lebih berapa sih 1/10 dari yang saudara diberikan kepada Tuhan. Benar kan ya? Iya kan? Saudara mungkin dikasih contoh 100.000 sama Tuhan, 10.000 kan dikit banget. Ada 90.000 lagi lebih. Tapi saudara memberikan yang kecil ini kepada Tuhan, ya kan? Memberikannya untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberkati mencapai hasil yang terbaik. Kita berdoa tahun 2025 ini saudara dan saya terima yang terbaik. Amin. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Mana tepuk tangannya? 1.000 orang. Oke, haleluya. Jadi menggunakan bahan seminimal mungkin dengan hasil yang terbaik. Kita berikan yang terbaik walaupun itu tidak seberapa, tapi kita melakukannya, maka Tuhan memberkatinya dan kita mencapai dan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saya jujur saudaraku, pada saat mempersiapkan ini, saya juga ditegur, saya juga firman Tuhan itu berbicara buat saya, nih, kamu harus lakukan, ini harus kamu lakukan, amin. Nah, slide berikutnya dikatakan, sama-sama saudaraku kita baca ke depan, orang boros tidak akan dapat kepercayaan lebih dari Tuhan. Saya seperti juga gitu kan ya saudaraku, firman Tuhan itu saudara jangan pikir ya kan seorang pembicara, seorang pengkhotbah, Bu Selvi senyum-senyum ya, seorang pengkhotbah ya kan, Pastor Ari juga senyum-senyum kan, seorang pengkhotbah pada saat dia menunjuk sesungguhnya ada 4 jari yang menunjuk dia ya kan. Jadi pada saat sesungguhnya kita menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu gak harus jadi pendeta seperti kita gitu kan ya. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan secara lisan, tulisan baik di media sosial, Bapak Ibu dan saya juga harus melakukannya, amin. Jadi dikatakan orang boros tidak akan dapat kepercayaan lebih daripada Tuhan. Iya kan? Yuk kita baca yuk Ulangan 8 ayat 18a. Ulangan 8 ayat 18a. Apa yang dikatakan? Ayat 18a. Kita baca bersama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Oke, berarti saudara dan saya ini dipercaya apa nih? Saudara sudah difasilitasi apa dengan Tuhan dan segala sesuatunya. Itu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara untuk memperolehnya. Ya kan, saudara terima gaji, saudara terima berkat, saudara terima rezeki, itu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara untuk mendapatkannya, katakan amin. Saudara bekerja apapun itu yang kita usahakan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau Tuhan gak memberikan kekuatan, bisa gak kita melakukannya? Gak bisa kan ya? Tuhan memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat bekerja, keluar dari rumah, kita mengusahakan dan memeliharanya. Maka oleh karena itu Tuhan mau segala yang Tuhan percayakan dapat kita kelola dengan baik. Amin. Ini buat saya saudara, buat saudara juga enggak? Amin ya. Jadi firman Tuhan itu mau supaya kita tahun 2025 ini dapat mengelolanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah di slide berikutnya tadi apa yang pertama? Efektif. Efektif adalah sumber daya yang kita miliki harus selaras dengan tujuan sang pemilik. Kita bukan pemilik, kita adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengusahakan dan memeliharanya. Oke? Kedua tadi dikatakan efisien dengan seminimal mungkin, ya kan? Menggunakan bahan seminimal mungkin, kita bawa kepada Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik, mencapai tujuan. Amin. Dan yang ketiga adalah benar. Ilmu mengelola yang ketiga dan kekuatannya adalah benar. Samping kanan kiri, katakan benar. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan benar adalah mengerjakan perintah Tuhan dengan menggunakan firman Tuhan.
Mengerjakan perintah dengan cara yang benar, benar menurut firman Tuhan. Oke? Benar bukan menurut filsafat dunia. Benar menurut apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Saudara sudah banyak mendengar firman Tuhan, saya sudah mendengar banyak firman Tuhan. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarlah itu, kita lakukan dan kita kerjakan. Amin. Makanya Bapak Ibu teringat nggak mengenai Yosua? Yosua 1 ayat 7, yuk kita buka yuk. Kita biar sama-sama kembali diingatkan. Yosua 1 ayat 7, terima kasih Bu Selvi. Oh ya belum ya. Ya kita baca bersama-sama apa yang dikatakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Doa kita tadi tahun Great Harvest, doa saya, doa saudara, kita terima Great Harvest. Nah, dikatakan benar, di sini dikatakan adalah bertindak hati-hati ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti poin yang ketiga dalam ilmu mengelola dan kekuatannya, kita harus benar-benar berhati-hati. Bahkan dikatakan dalam Yosua di sini, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan bertindak hati-hati itu juga artinya 3 kali, berarti ada pengulangan. Kehidupan kita jangan merasa kuat, anak muda jangan merasa, saya sudah besar mama, saya sudah besar papa. Anak-anak muda juga harus bertindak hati-hati, amin. Amin. Kita pun orang dewasa, jangan kita mengatakan dalam arti, wah usia saya sudah sampai segini, sudah banyak asam garam. Kalau Tuhan mengirimkan, ada orang-orang yang mengingatkan dan menegurkan kita, berarti Tuhan mau kita lebih lagi bertindak hati-hati. Katakan amin, saudaraku. Jadi artinya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, pokoknya artinya kiblatnya hanya firman Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Kiblatnya hanya firman Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan dengan menggunakan firman Tuhan. Landasannya adalah firman Tuhan, landasannya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan orang. Kalau orang bilang, gak apa-apalah, bohong untuk kebenaran. Apakah itu landasan berdasarkan firman Tuhan? Tidak ya saudaraku, pokoknya segala sesuatunya adalah landasannya firman Tuhan, dan kita harus menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Alkitab mengatakan, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau engkau lagi duduk, lagi tidur, lagi berjalan, sampaikan. Karena kita percaya firman Tuhan, benih yang kita sampaikan, perkataan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Katakan amin. Kita sebagai orang tua, siapa yang setuju dengan saya untuk terus memperkatakan firman Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan itu yang mengerjakan, saudaraku. Percaya enggak, saya waktu pada saat mempersiapkan juga saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah enggak saya sampaikan di sini? Waktu Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, bawalah masing-masing dari binatang-binatang ini yang tidak haram 7 pasang. Secara logika bagaimana melihat ini jantan, ini betina? Benar enggak? Nanti Bapak Ibu bisa buka di Kejadian 7 ya. Iya kan? Yang haram 1 pasang. Nggak mungkin Nuh punya kerjaan bisa melihat mana jantan, mana betina. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu di ayat 7 dan 9, Kejadian 7 ayat 7 sampai 9 dikatakan Tuhan Allah sendiri yang mendatangkannya. Dan Nuh masuk dan binatang-binatang itu ikut masuk. Jadi kalau Tuhan berfirman, apa yang difirmankannya, maka firman itu sendiri akan bekerja sampai itu jadi. Katakan amin. Firman Tuhan itu sendiri yang bekerja supaya dan menggenapinya atas apa yang firman Tuhan katakan. Katakan amin, saudaraku. Sampai di sini kira-kira dapat gak ya? Kejadian 7 nih ya. Sedikit lari kita sebentar ya. Ayo kita baca bersama-sama, saudaraku. Terima kasih Bu Selvi. Kejadian 7. Saya ingatkan ini kembali, Kejadian 7, supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu enggak main-main, firman Tuhan itu bekerja. Kita percaya enggak itu terjadi dalam hidup kita? Kita percaya enggak firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita baca yuk. Kejadian 7 ayat 2. Yuk, 3, 2, 1. Dari segala binatang yang tidak haram,
haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Kita lompat ayat 7 sekarang. Ayat 7 sampai dengan 9. Kita baca yuk saudaraku. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Ayat 9. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Amin. Bapak Ibu dapat enggak? Jadi Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, berkata, dalam bahasa zaman dulu kan Tuhan Allah itu bisa berbicara kepada nabi-nabinya ya, gitu ya. Kalau sekarang kita dengar firman Tuhan, kita juga ya mungkin ada beberapa yang dapat mendengarkan secara audible. Nah, Tuhan Allah itu berfirman kepada Nabi Nuh seperti yang tadi, bawa nih binatang-binatang. Kemudian secara logika, Nuh gak akan bisa lah bagaimana 7 pasang. Tapi kita baca di ayat 9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jadi saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang bekerja melakukannya. Amin. Makanya saudara terkadang mendapatkan hal-hal yang di luar pemikiran saudara, ya kan? Bapak Ibu, saudara dan saya pasti pernah mengalami udah gak punya uang ataupun ada atau menghadapi satu hal tantangan gitu ya, kesulitan proyeknya gimana nih para pembisnis di sini. Tiba-tiba Tuhan dealkan bisnis itu. Pernah nggak? Siapa yang pernah mengalami itu? Karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya, karena firman Tuhan yang mengerjakannya, bahwa apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil, bahwa Tuhan akan memenuhi saudara. Sesuatu pertolongan Tuhan yang tidak saudara kira-kira, yang saudara tidak dan saya tidak duga, Tuhan datangkan berkatnya. Seperti ini, datanglah sepasang mendapatkan Nuh. Jadi kucuk, binatang itu datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Kita harus percaya atas apa yang firman Tuhan katakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Slide berikutnya dikatakan, tadi ilmu mengelola dan kekuatan yang ketiga adalah di sini, menghadapi krisis perlu tuntunan Tuhan, maka harus melatih diri untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Ya kan? Dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, gak semuanya berjalan mulus mungkin, ya kan? Kalau kita semuanya oke, kita mungkin bisa, ya gak perlu Tuhan, benar gak? Tapi ada tantangan, ada kesulitan, ada problem, ada persoalan, itu membuat kita jadi bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Gak bisa karena kekuatan kita. Nah, di sini katakan harus melatih diri untuk mendengar pesan Tuhan. Jadi kita harus melatih diri, saudara dan saya harus melatih diri dengan usia yang Tuhan tambahkan hari demi hari dalam mendengarkan pesan Tuhan. Kita bangun pagi hari ini tadi, kita bangun berarti Tuhan mau hari ini kita jauh lebih peka dari hari kemarin. Amin. Kita jauh lagi lebih dapat mendengar, menangkap apa yang Tuhan mau. Amin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita harus lebih baik dari hari ini. Siapa setuju? Amin ya saudaraku. Nah, poin yang keempat, tadi ada 4 saudaraku, berarti tinggal sedikit lagi nih. Poin yang keempat, ilmu mengelola dan kekuatannya adalah tepat waktu. Katakan samping kanan kiri kita, tepat waktu. Dikatakan, kita baca bersama-sama, perintah Tuhan harus dilakukan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Amin. Waktu manusia disebut kronos. Misalnya nanti Bapak Ibu mau merayakan apa ya? Bung Sipacai kah? Mau pergi ke Bandung gitu. Itu rencana, ya kan? Nanti hari Jumat mau jalan-jalan, nanti hari Sabtu mau ini, itu waktunya tuh manusia. Nah, waktu Tuhan disebut dengan kairos. Katakan kairos. Dan waktu Tuhan ini kita nggak ada yang tahu. Makanya saudara dan saya mungkin pada saat para pembisnis nih, ya kan, udah mengusahakan, belum jadi-jadi, tiba-tiba jadi. Nah, itu waktunya Tuhan, ya kan?
Kita udah usaha nih, tiba-tiba ada yang mengganjal, tapi kita udah berserah aja. Tiba-tiba jadi. Nah, itu waktu Tuhan, ya kan? Nah, kita mau dong tahun 2025 ini saya dan saudara terima waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Amin. Nah, setiap kali kita menerima perintah Tuhan, kita mengerti perintah itu, maka tentunya kita harus bertanya kepada Tuhan. Misalnya gini, saudara nih disuruh sama Tuhan nih, pembisnis juga harus melakukannya. Buat proyek sesuatu gitu kan. Tuhan, kapan nih saya mulai eksekusi? Ya kan? Aku mau buka usaha nih gitu kan. Mau buka usaha kuliner atau usaha apapun. Kapan ini Tuhan saya bisa mulai eksekusi? Kapan Tuhan saya mulai lakukan ini? Kita yang mau melayani, kita mau buka pelayanan-pelayanan. Tuhan, kapan nih Tuhan? Jadi kita harus berdoa, meminta sama Tuhan. Kapan kita menindaklanjuti dari rencana-rencana kita? Amin. Pelayanankah, pekerjaankah, bisniskah, apapun, kita minta Tuhan, kairosmu yuk ada dalam perencanaan kami. Kerjakan Tuhan. Amin. Slide berikutnya dikatakan, melangkahlah. Sapa kanan kiri, melangkahlah. Pada waktu Tuhan memerintahkan untuk melangkah. Amin. Pada waktu Tuhan menaruhkan di dalam hati kita itu sesuatu yang tadinya nggak kita pikiri, tapi sesuatu itu ada ditaruh di dalam hati. Nah, Tuhan itu bisa berbicara melalui itu, saudaraku. Ditaruh di dalam hati, misalnya nggak kepikiran, tapi tiba-tiba Tuhan taruh. Dan itu terus ada besok, lusa sampai kita mengerjakannya. Nah, itu biasanya Tuhan menyuruh kita untuk melangkah. Katakan amin. Melangkahlah pada waktu Tuhan memerintahkan untuk melangkah. Di sini tepat waktu, dikatakan kepekaan untuk mengetahui waktu Tuhan dibangun dari ketekunan. Katakan sama-sama saudaraku, kita baca bersama-sama. Kepekaan untuk mengetahui waktu Tuhan. Tadi kan kairos ya, waktu Tuhan ya. Waktu manusia kronos. Waktu Tuhan kairos. Untuk mengetahui kairos dibangun dari ketekunan. Nah, sebenarnya saudaraku, ada banyak ayat yang mengajar kita untuk memiliki kepekaan, saudaraku. Kita bukalah sedikit ya ayat firman Tuhan, salah satunya saja karena banyak, ada beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Ini boleh menjadi landasan buat kita. Sebelum kita masuk slide berikutnya. Di sini dikatakan, untuk dia, ini kan perikopnya gembala yang baik ya. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi dalam kita untuk mendapatkan tepat waktu, kita perlu kepekaan. Kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Ya kan? Kepekaan mendengarkan apa yang Tuhan mau dan itu dibangun. Nah, lewat apa? Di sini katakan ketekunan. Kita buka slide berikutnya. Poinnya A, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi dikatakan domba-domba ya kan, dia kenal suara gembalanya. Kalau saudara kenal suara gembala saudara, siapa gembala saudara? Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara dikasih kepekaan, ya kan? Saudara dikasih insting, ya kan? Ibu-ibu biasanya instingnya kuat ya terhadap anak-anak. Benar gak ibu-ibu? Ya kan? Nah, saudara-saudara dikasih kepekaan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan kalau saudara dengar-dengar akan firman Tuhan, saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Kisahnya mungkin seperti ini ilustrasinya ya. Misalnya nih, Tuhan menggerakkan dalam hati kita. Tiba-tiba kita teringat seseorang, padahal kita lagi gak ingat dia. Ya kan? Terus kita digerakkan untuk memberkati. Mungkin gak banyak, mungkin 10.000, 20.000. Pada saat orang itu menerima, ternyata memang orang itu lagi berdoa. Kita dengar, kita dikasih kepekaan. Siapa yang pernah mengalami itu, katakan amin. Ya kan? Dikasih kepekaan nih,
Aduh, Tuhan hidup banget ya. Saya memang lagi nggak megang uang. Seperti itu. Saya memang lagi butuh pertolongan. Tuhan memberikan kepekaan. Jadi kalau saudara sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan dikasih kepekaan, dikasihin kepekaan kepada sesama. Saudara tiba-tiba bisa berdoa dan kemudian saudara cerita dan orang itu memang lagi butuh kekuatan doa. Katakan amin. Jadi kepekaan itu dibangun dengan cara dalam ketekunan kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saya pun pernah mengalami itu saudara gitu kan ya. Tiba-tiba orang tergerak, tiba-tiba orang teringat saya. Dan saya lagi berdoa, sesuatu yang tidak terduga itu Tuhan memberikan kepekaan. Dan saya percaya orang yang menolong saya itu karena dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, Saudara dan saya di sini mau gak dipakai seperti itu di tahun ini? Amin. Dikasih kepekaan, dikasih kepekaan. Jadi dalam arti kepekaan yang Tuhan berikan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kepekaan itu dipakai untuk menjadi berkat. Ingat, saudara bukan pemilik. Saudara disuruh Tuhan adalah untuk mengusahakan dan memeliharanya. Pengelola dari segala yang Tuhan percayakan. Amin. Apapun itu. Jadi ada tujuan Tuhan di dalamnya untuk menjadi berkat. Ketekunan di dalam doa dan penyembahan. Berarti tahun 2025 ini Tuhan mau kita untuk mengalami great harvest, berarti kita harus terus kuat di dalam doa dan penyembahan kita. Amin. Doa sesuatu yang tidak terlihat saudaraku, tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah kebangunan rohani terjadi bukan karena pengkhotbahnya fasih berbicara, tetapi karena ada pendoa-pendoa yang mendoakannya. Amin. Sebuah bisnis, sebuah keluarga, ada istri-istri yang mendoakan, hai para suami, untuk pekerjaanmu, usahamu diberkati. Ada anak-anakmu yang mendoakannya. Amin. Ada orang-orang, teman-teman kerabat yang punya hati untuk mendoakan. Jadi doa itu luar biasa. Amin. Dulu saya waktu masih muda kan ikut, saya memulai pelayanan saya dari doa saudaraku. Saya sudah pernah ceritakannya. Dalam saya mencari Tuhan mau apa sih gitu kan, saya tinggalin sekolah sekolah bisnis administrasi saya, terus kemudian di situ Tuhan memanggil saya, jadi kerjaan saya itu doa. Orang-orang yang ikut sama itu udah rambutnya putih-putih, Bapak Ibu semua kan, saya anak muda gitu kan ya, berdoa. Dia bilang pendoa itu berada di garis depan. Tapi berdoa juga harus, orang-orang pendoa juga harus kuat, karena kalau berada di garis depan dia duluan yang kena tembak. Jadi saudara dan saya, kita satu keluarga di dalam Tuhan, kita harus saling mendoakan. Katakan amin. Tepat waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, doa dan penyembahan. Slide berikutnya dikatakan disiplin melakukan. Katakan, yuk disiplin melakukannya. Amin. Ya kan? Disiplin melakukan. Saya pun melatih saudaraku dalam disiplin melakukan, artinya dulu gitu kan ya, saya bisa dalam arti karena kekuatan Tuhan ya, untuk berdoa misalnya sejam, 2 jam gitu kan ya. Mungkin sekarang ini nggak bisa sampai 2 jam, tapi disiplin ada jam-jam doa pribadi yang kita lakukan dan kita kerjakan. Amin. Yang kita bangun gitu kan ya, pembacaan firman Tuhan selain daripada kita hari Minggu, kita juga perlu punya jam pribadi dengan Tuhan. Amin. Slide berikutnya, kita baca bersama-sama, sebentar lagi selesai. Amsal 13 ayat 4. 3, 2, 1. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Biarlah setiap kita tahun 2025 ini kita menjadi orang-orang yang tidak kehilangan kekuatan untuk menjadi rajin dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Sebagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh segala sesuatunya, Tuhan juga memampukan kita untuk tetap konsisten, untuk tetap rajin, dan setiap kita terima kelimpahan di tahun 2025 ini. Amin. Jika kita rajin untuk mengelola resources, sumber daya yang Tuhan percayakan, maka kita akan menerima kelimpahan di tengah masa sukar. Amin, saudaraku. Amin. Apapun prediksi orang tentang tahun 2025, tapi prediksi kita bukan kata dunia. Kepercayaan kita landasnya adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi
Tuhan berfirman kepada Nuh, secara logika gak mungkin Nuh cari mana jantan, betina, gak mungkin ya saudaraku. Apalagi kalau binatangnya masih kecil dan sebagainya. Tapi Tuhan sendiri yang mendatangkannya. Binatang-binatang itu saudara sudah baca kan? Maka saudara percaya firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang bekerja menggenapinya sampai jadi dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya saudara tekun saja dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tekun saja dalam doa dan penyembahan, tekun saja dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Ada kedisiplinan. Amin.